Hadirin para jamaah, mari kita lanjutkan ya kajian kita kitab Wasiatul Mustafa. Ini karena kita taklim, pastilah talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu atau menambah ilmu agama, minimal kita menggugurkan kewajiban kita selaku muslim. Karena kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim, laki maupun perempuan ya, jadi wajib bagi kita. Cuma teknisnya bagaimana itu variasi, ada yang setiap hari, ada yang harus ke sekolah agama, macam-macam. Ada yang cukup dengan seperti ini, minimal seperti ini. Ini makomnya adalah makom mustami'an, artinya mendengar. Menjadi kita menyempatkan diri untuk mendengarkan mau'izah hasanah untuk menambah ilmu agama, minimal itu. Dan kita sudah sampai ke halaman 19 ya Pak Awan. Alhamdulillah Pak Awan nandain terus, jadi ingat halaman 19 baris yang ini Pak Awan ya, itu yang kedua ya, baris ke 1, 2, 3, 4 dari bawah. Ya'li lil mu'minin dia, lil mu'min satu alamatin. Udah hadir halaman 19 baris keempat dari bawah. Jadi ini faslun fi alamatil khair, faslun tubak fi alamatil khair, yang membahas tentang tanda-tanda kebaikan. Oke, baik, mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, lil mu'mini salatu alamatin, bughdul mali wa bughdul nisa'i wa bughdul kalami fi a'radin nasi. Ya. Jadi ini tanda-tanda kebaikan. Ya Ali, wahai Ali, ya sebagaimana biasa, karena ini wasiat dari Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diawali dengan ya Ali, wahai Ali, lil mu'mini, bagi orang mukmin. Nah ini kita semua orang mukmin ya. Salatu alamatin, ada 3 ciri. Nah, di kitab ini disebutkan orang mukmin itu ada 3 ciri. Kalau cabang-cabang iman itu ada 76. Cabang iman itu ada 76. Semua amal soleh, amal kebaikan itu merupakan cabang-cabang iman. Silaturahmi cabang iman, bersedekah juga cabang iman. Artinya kalau orang masih berbuat baik, silaturahmi, terus sedekah, kemudian bersikap lemah lembut, itu dia menjalankan cabang-cabang iman. Cabang terendah iman, nih cabang terendah, sejelek-jeleknya iman, yaitu ketika orang masih mau menyingkirkan kotoran atau duri di tengah jalan. Ini misalnya nih pas kita lewat naik motor atau jalan kaki, melihat ada duri di jalan atau paku, lalu kita berpikir, wah ini ada duri atau paku ini, kalau nggak saya pinggirin, nggak saya buang, orang lewat kena kaki bisa berdarah. Kita berpikir seperti itu, lalu kita ambil, kita buang. Itu berarti kita masih punya iman, walaupun cabang terendahnya itu. Artinya orang itu masih baik, masih ada iman gitu, kan gitu. Karena masih mau menyingkirkan duri atau kotoran atau apapun yang menghalangi jalan orang. Nah pertanyaan kita nih Pak, pertanyaan kita, kalau orang sengaja buang paku, misalnya Pak, buang paku, buang duri di jalan agar orang lain kena, ada nggak seperti itu?
Ada sinetron. Banyak. Bukan sinetron, kenyataan ada banyak. Sinetron mah banyak, mengkilo kalau sinetron salah satu ya. Tambah. Kalau orang sengaja membuat orang lain celaka, maka boleh dibilang, nah kalau cabang terendahnya aja dia berupaya menyingkirkan kotoran atau duri. Nah kalau sengaja mencelakai orang, boleh dikata ini imannya lagi nggak ada sama sekali, bukan cuma goyang, nggak ada. Contoh lain, ini banyak kasus ya. Orang punya rumah gede di tanah, ngantang-ngantang banyak duit. Di belakangnya ada rumah, ada kontrakan, ada orang, artinya ada penghuni lain. Terus sebelahnya rumah juga. Ini tanah dia, nggak dikasih jalan. Mentang-mentang tanah dia, tutup aja. Akhirnya ini bingung nih, mau lewat kemana ini? Kayu jalan sempit, banget satu motor pun ada nggak muat. Ada seperti itu. Jadi dia sengaja menghalangi orang. Nah, ini tanda-tanda imannya ini bukan cuma goyah ya, perlu dipertanyakan. Jadi cabang terendah iman adalah menyingkirkan duri atau sesuatu yang menghalangi orang. Cabang tertingginya apa? Cabang tertinggi iman adalah biqauli la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Itu perlu kita latih ya. Ucapan itu la ilaha illallah itu adalah ucapan disebut kalimat tauhid, yang mana orang yang kafir selama 70 tahun itu bisa diampuni Allah gara-gara satu kalimat itu, la ilaha illallah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah, pengakuan bahwa memang Allah itu Tuhan yang tidak ada lagi yang patut disembah. Itu orang kafir 70 tahun gara-gara mengucap itu udah dianggap dia seperti bayi baru lahir. Setelah 70 tahun dia kafir, mengucap la ilaha illallah, baru masuk Islam 2 hari mati, meninggal dunia, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah apapun, masuk surga wahyu hisab, tanpa hisab, karena sudah mengucap la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu cabang iman tertinggi. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang di akhir hayatnya sakaratul maut, mau meninggal dunia, dia berucap la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dijamin dia masuk surga. Itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya disebut itu cabang iman tertinggi. Karena itu perlu dilatih. Nanti ketika kita sudah mau meninggal dunia, ya malaikat Israil itu apa itu talqinnya? Ayo, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia apalagi sampai mati, kalau nggak pernah baca setiap hari susah nanti. Ya, setiap hari kita pikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dilatih. Berapapun, yang penting kita tahu bahwa ucapan itu ternyata sangat mahal. Nanti di akhirat ketika ditimbang itu dunia dan seisinya, kebaikan semua yang ada di dunia ditimbang dibanding dengan kalimat la ilaha illallah, nggak ada apa-apanya, masih beratan timbangan kalimat la ilaha illallah. Itu cabang iman tertinggi. Karena itu kita latih itu. Nah, di kitab ini disebutkan ada 3 ya, salah satu alamatin lil mu'mini, bagi orang mukmin ada 3 ciri. Pertama apa? Bughdul mali, yaitu membenci harta. Nah, tolong jangan diambil, nanti kita jelaskan. Membenci harta maknanya apa? Bahwa orang mukmin itu tidak senang berfoya-foya, tidak senang dia mencari harta, yang mana harta itu sampai lekat di hati. Ad-dunya majratul akhirah, dunia itu adalah jembatan untuk menuju akhirat. Kalaupun rajin bekerja, yang rajin bisnis dan rajin cari duit, tujuannya bukan untuk kenikmatan dunia saja. Tujuannya adalah untuk kehidupannya lebih abadi di akhirat. Itu maknanya di situ. Jadi membenci harta dalam arti harta yang hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Itu ada istilah gini kalau orang mukmin itu. Kalau kita dapat duit, rezeki itu hanya di tangan, tidak sampai di hati. Maksudnya apa? Ketika rezeki itu masuk di hati, begitu cinta pada rezeki itu, biasanya orang menjadi bakhil, berhitung, jadi pelit, jadi kikir. Itu manusia. Kalau cuma di tangan, terima kasih. Oh, saya dapat harta, alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala ini.
karena cuma di tangan nggak sampai di hati, ya udah kita cukupi kebutuhan kita. Ada hak-hak yang harus kita penuhi, zakat, sedekah, infak untuk kemaslahatan. Dan itu rahasianya apa? Ketika orang sudah menjaga harta itu hanya di tangan, sama Allah dilipat gandakan. Gampangan dari rezeki, ikhlas betul. Dapat rezeki semua dari Allah, ya sama kayak untuk sedekah, untuk infak, untuk kebaikan. Tidak sampai di hati. Kalau di hati ini gawat. Maka kata Allah dilipat gandakan, dibalas lagi, dipermudah. Itu maknanya. Jadi membenci harta bermakna harta yang hanya digunakan untuk kepuasan hawa nafsu. Harta harusnya adalah untuk sarana ibadah, sarana kebaikan, mencukupi keluarga kita, itu juga ibadah. Biar anak-anak semuanya makmur, sekolah lancar, saya nyari rezeki, untuk ini juga ibadah. Kita niatkan mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ada haknya orang miskin, ada haknya anak yatim, ada teman yang membutuhkan, ada yang begini. Semua itu adalah merupakan bentuk kepedulian kita. Karena harta di tangan, maka kita gampangan. Iya, apa susahnya sih bantu? Apa susahnya sih begini? Apa susahnya sih? Uang semua dari Allah, nanti juga dikasih Allah lagi. Yang gampangan itu maksudnya. Harta ada di tangan. Kalau sudah lekat di hati, ngapain saya kasih dia orang kayak gitu? Ngapain saya sedekah? Nyari susah-susah kerja siang malam cuma dikasih orang. Nah itu namanya harta ada lekat di hati. Itu namanya hubul mal. Bukan hubul mal, mencintai harta. Kalau butuh mal, membenci harta. Itu ciri orang beriman. Jadi zuhud itu artinya bukan berarti dia nggak suka harta, nggak suka dunia, bukan. Namun tidak menjadikan dunia itu untuk kepuasan dirinya, kepuasan hawa nafsunya. Namun harta dipakai sebagai sarana untuk berbuat kebaikan, menjadikan dirinya khairun nas anfa'uhum linnas. Berupaya menjadi sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Sudah sering kita bahas itu. Dengan apa kita manfaat? Bisa dengan ilmunya, bisa dengan hartanya, bisa dengan jabatannya, bisa dengan statusnya apa, dan macam-macam, masih banyak. Yang pertama. Yang kedua, orang mukmin itu adalah wabudul nisa'i, dan membenci wanita. Ini untuk pria. Maksudnya bukan benci wanita tidak mau nikah, bukan. Maksudnya dia tidak membiarkan syahwatnya untuk menuruti syahwatnya kepada orang yang bukan haknya. Kalau istri memang hak kita, Pak Putra ya. Mau nikah 2, 3 kalau halal dan situasinya memungkinkan juga apa-apa ya Pak Jaya. Misalnya yang halal. Yang dimaksud dengan wabudun nisa ini membenci wanita adalah dia membiarkan syahwatnya kemana-mana yang tidak halal, maksudnya gitu. Godaannya berat Pak Jaya ya, godaannya ya. Kalau lagi banyak harta biasanya ini. Iya, lihat wanita hawanya itu udah beda. Suasana syahdu dan syahwat. Jadi di situ ujiannya orang mukmin. Kalau dia mampu mencegah syahwatnya, maka dia termasuk orang mukmin. Wanita seperti masih cantik kan istri saya, gitu-gitu masih cantik istri saya, ditahan itu. Atau dipalingkan, itu namanya dia wabudul nisa, yang membenci wanita, tidak membenci syahwatnya, maksudnya gitu. Yang ketiga, orang mukmin itu adalah wabudul kalami fi a'radin nasi, yaitu membenci ucapan yang mana ucapan itu bisa menyinggung perasaan manusia. Ini orang mukmin. Jadi dia menjaga, membenci ucapan yang jangan-jangan saya ngomong begini orang lain tersinggung. Hati-hati. Jangan-jangan saya begini orang lain nanti gimana? Hati-hati sekali menjaga lisannya. Dalam sabda yang lain Rasulullah berkata, al muslimu man salima al muslimuna biyadi wa lisanihi. Orang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lidah dan perbuatannya dan tangannya. Itu baru orang muslim, orang mukmin. Selamat orang lain dari lidahnya. Hati-hati ngomong, wah gak ada orang yang kita omongin macam-macam, kita prasangka ini macam-macam lah kita. Dia dapat ini paling begini, sudah ngomong ke orang lain lagi, jatuhnya adu domba. Itu namanya belum mampu menjaga lisannya. Timil lisani wa dan dari tangannya.
dari perbuatan dan juga dari omongannya. Jadi orang mukmin itu sangat berhati-hati membenci ya bughdul kalami fi ardin nasi, membenci ucapan yang mana itu bisa menyinggung perasaan manusia. Tuh, ini 3 ciri orang mukmin yang ada di kitab ini. Kalau cabangnya ada 76 tadi itu, termasuk apa namanya, semua amal soleh itu namanya cabang-cabang iman. Dihitung-hitung ternyata ada 76, kata Rasulullah 76 atau lebih, sekitar itu cabang-cabang keimanan. Di sini 3 disebutkan ciri-ciri orang mukmin. Saya ulang, pertama adalah bughdul mali, membenci harta, yang tadi itu dalam arti harta tidak lekat di hati namun ada di tangan. Wa bughdul nisa'i, membenci wanita dalam arti bisa menahan syahwatnya, jadi tidak menyerukan kepada yang tidak hak atau tidak halal. Yang ketiga, wa bughdul kalami fi ardin nasi, yaitu membenci ucapan yang mana bisa menyinggung perasaan sesama manusia. Begitu ya para jemaah sekalian, kajian kita pada malam hari ini semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.